Pengenalan suku Kalang. Suku Kalang, atau yang sering disebut Wong Kalang, merupakan salah satu subsuku yang memiliki sejarah panjang di masyarakat Jawa. Keberadaan mereka dapat ditelusuri hingga zaman kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Namun, cerita mereka tidak selalu dipenuhi dengan kejayaan, melainkan diwarnai oleh pengucilan dan stigmatisasi oleh masyarakat mayoritas pada masa lalu. Cikal bakal suku Kalang. Kata Kalang berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti batas. Suku Kalang secara sengaja dibatasi atau dikucilkan oleh otoritas dan masyarakat mayoritas pada zamannya. Mereka diasingkan dalam kehidupan masyarakat luas karena dianggap liar dan berbahaya. Penelusuran sejarah menunjukkan bahwa istilah Kalang pertama kali muncul dalam prasasti kuburan candi di Desa Tegalsari, Kawedanan Tegalharjo, Kabupaten Magelang, pada tahun 753 Saka, 831 Masehi. Mitos dan asal-usul suku Kalang. Mitos seputar asal-usul suku Kalang memberikan dimensi unik pada sejarah mereka. Dikatakan bahwa orang Kalang adalah maestro pembuat candi dengan fisik yang kuat dan tegap. Ada juga teori bahwa mereka mungkin berasal dari Khmer atau Kamboja, di mana orang kuat di negeri tersebut diterjemahkan sebagai manusia, Kalang. Namun, seiring masuknya agama Hindu di Jawa, suku Kalang semakin tersisih oleh sistem pengastaan, dipaksa tinggal di daerah-daerah pengasingan seperti pantai berpaya-paya, tepi sungai, dan lereng gunung yang tinggi. Alasan pengucilan orang Kalang. Pengucilan suku Kalang terkait erat dengan persepsi masyarakat terhadap mereka. Buku Javaan Schneiderduits Woordenboek menyebutkan bahwa Kalang adalah etnis di Jawa yang diduga memiliki asal keturunan yang rendah, bahkan dianggap sebagai keturunan kera atau anjing. Fisik yang berbeda dan asal-usul yang tidak jelas membuat mereka dianggap tidak memiliki kasta, kaum paria, sehingga jarak di antara mereka dan masyarakat umum semakin besar. Bagian 2, Cikal bakal suku Kalang. Arti kata Kalang. Kata Kalang tidak hanya sekadar nama, tetapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Jawa, Kalang berarti batas. Ini tidak hanya merujuk pada batasan fisik, tetapi juga pada batasan sosial yang disengaja. Orang Kalang sengaja diisolasi dari kehidupan masyarakat luas, memunculkan istilah Kalang sebagai simbol pengucilan mereka. Mitos dan asal-usul suku Kalang. Asal-usul suku Kalang mencakup mitos-mitos yang memberikan warna khusus pada identitas mereka. Dikatakan bahwa mereka adalah maestro pembuat candi dengan fisik yang kuat. Namun, seiring masuknya agama Hindu, mereka semakin tersisih dari masyarakat, dipaksa tinggal di daerah-daerah pengasingan. Mitos ini memberikan gambaran tentang bagaimana identitas suku Kalang mulai terbentuk, dari pemahaman mereka sebagai pembuat candi hingga pengucilan yang mereka alami. Peran orang Kalang dalam proyek-proyek fisik Kerajaan Majapahit. Seiring berjalannya waktu, suku Kalang menjadi bagian integral dari proyek-proyek fisik Kerajaan Majapahit. Meskipun diucilkan, mereka dipaksa bekerja dalam proyek-proyek besar seperti penebangan pohon, angkutan, dan bahkan sebagai prajurit tempur di medan peperangan. Dalam konteks ini, kekuatan fisik dan ketahanan orang Kalang menjadi aset yang dimanfaatkan oleh otoritas kerajaan. Dampak pengucilan terhadap suku Kalang. Pengucilan terhadap suku Kalang tidak hanya menciptakan batasan fisik, tetapi juga memberikan dampak pada identitas dan peran mereka dalam masyarakat. Mereka dipandang sebagai kelompok yang liar dan berbahaya, menyebabkan ketidakpercayaan dari masyarakat mayoritas. Pembatasan ini membentuk jalur hidup mereka, memaksa mereka hidup di daerah-daerah terpencil dan keras. Orang Kalang memiliki ekor. Salah satu mitos yang beredar menyebutkan bahwa orang Kalang memiliki ekor. Mitsuo Nakamura, seorang antropolog Jepang, mengaitkannya dengan sejarah sebagai tawanan Sultan Agung dari Bali. Dipercayai bahwa mereka adalah keturunan kera dan seorang putri, sehingga memiliki ekor pendek serupa kera. Mitos ini memberikan contoh bagaimana imagi suku Kalang terus dipertahankan melalui cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Orang Kalang adalah keturunan anjing. Selain mitos tentang kera, orang Kalang juga dianggap sebagai keturunan anjing. Mitos ini merujuk pada upacara gegumbregan gegalungan, di mana gerakan dan simbolisasi yang meniru perilaku anjing terlihat jelas. Meskipun mitos ini tidak didasarkan pada kenyataan, ia mencerminkan bagaimana suku Kalang seringkali disalahpahami dan dicap sebagai keturunan hewan. Orang Kalang sakti mandraguna. Dalam era Majapahit, suku Kalang dianggap sakti dan ditugaskan untuk menjaga hutan agar tidak dimasuki oleh penyusup yang membahayakan kerajaan. Kekuatan fisik dan keahlian mereka dalam proyek-proyek besar membuat mereka dipekerjakan sebagai pembuat candi. Namun, penghargaan ini kemudian dicabut karena sifat liar mereka, dan mereka kembali dilepas ke hutan. Meskipun demikian,
Mitos ini mencerminkan bagaimana keberadaan suku Kalang pernah diakui dalam kerangka kekuasaan pada masa lalu. Bagian 3, alasan pengucilan orang Kalang. Perbedaan fisik orang Kalang. Peter Johannes Vedt, dalam penelitiannya, mencatat bahwa orang Kalang memiliki perbedaan fisik yang mencolok dibandingkan dengan penduduk setempat. Mereka cenderung mirip dengan suku Negrito di Filipina, dengan kulit legam dan rambut keriting. Perbedaan ini tidak hanya menjadi faktor visual, tetapi juga menjadi salah satu alasan bagi masyarakat mayoritas untuk menganggap mereka sebagai kelompok yang berbeda dan asing. Keterlibatan dalam pembangunan dan peperangan. Pengucilan suku Kalang juga terkait dengan keterlibatan mereka dalam proyek-proyek fisik dan peperangan. Meskipun dipaksa bekerja oleh kerajaan Majapahit, karakteristik mereka yang keras, liar, dan dianggap berbahaya seringkali menyebabkan konflik. Pembangkangan dan tindakan-tindakan tidak diinginkan selama proyek-proyek tersebut menjadi alasan tambahan untuk mengucilkan mereka. Perlawanan dan pembangkangan. Dalam penelitian Heri Santoso, terungkap bahwa orang Kalang terlibat dalam aksi penebangan kayu secara liar. Tindakan ini menciptakan ketidakharmonisan antara mereka dan otoritas setempat. Perlawanan dan pembangkangan terhadap perintah-perintah yang diberikan oleh penguasa waktu itu menjadi salah satu penyebab utama pengucilan mereka. Ini menandai adanya ketegangan antara suku Kalang dan kekuasaan yang mengarah pada isolasi mereka dalam masyarakat. Konsekuensi dari mitos-mitos negatif. Mitos-mitos negatif seputar suku Kalang, seperti memiliki ekor atau keturunan anjing, turut memberikan sumbangan pada pengucilan mereka. Anggapan masyarakat terhadap mereka sebagai keturunan yang rendah atau bahkan hewan menyulitkan integrasi sosial. Mitos-mitos ini bukan hanya sekadar cerita tanpa dasar, tetapi membentuk pandangan kolektif terhadap suku Kalang. Dampak sistem kasta pada orang Kalang. Sistem kasta pada masa itu juga berperan penting dalam pengucilan suku Kalang. Sebagai kelompok yang dianggap tidak memiliki kasta, kaum paria, mereka terisolasi dari masyarakat umum. Aturan-aturan ketat tentang interaksi antar kasta membuat jarak sosial semakin melebar, mengakibatkan pengucilan mereka secara formal dan informal. Bagian 4. Mitos-mitos seputar suku Kalang. Asal-usul mitos ekor. Mitos bahwa orang Kalang memiliki ekor pertama kali dikemukakan oleh Mitsuo Nakamura pada tahun 1983. Menurut antropolog Jepang tersebut, orang-orang Kalang adalah tawanan dari ekspedisi Sultan Agung di Bali pada awal abad ke-17. Mitos ini menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan kera dan seorang putri, sehingga memiliki ekor serupa dengan kera. Meskipun mitos ini tidak memiliki dasar ilmiah, ia tetap berkembang dan memberikan kontribusi pada persepsi negatif terhadap suku Kalang. Implikasi mitos ekor terhadap pengucilan. Mitos tentang ekor suku Kalang memberikan dimensi tambahan pada citra mereka sebagai kelompok yang berbeda dan mungkin lebih rendah. Percaya bahwa mereka memiliki sifat hewan menyuburkan persepsi bahwa suku Kalang bukanlah bagian dari masyarakat yang beradab. Mitos ini menjadi bagian dari naratif pengucilan yang menyulitkan integrasi sosial mereka. Ekor mitos keturunan anjing. Selain mitos ekor, suku Kalang juga dianggap keturunan anjing dalam pandangan masyarakat Jawa. Anggapan ini mungkin berasal dari upacara gegumbregan gegalungan, di mana gerakan dan simbolisasi mengimitasi perilaku anjing. Bahkan jika upacara tersebut memiliki tujuan spiritual, interpretasi masyarakat terhadapnya seringkali bersifat tahayul. Dampak mitos keturunan anjing. Mitos keturunan anjing menambahkan lapisan kompleks pada pengucilan suku Kalang. Anggapan bahwa mereka adalah hasil perkawinan antara manusia dan anjing menciptakan stereotip yang menyulitkan mereka untuk diterima dalam masyarakat yang mayoritasnya mengikuti norma-norma kasta. Mitos ini juga memberikan alasan lebih lanjut bagi masyarakat untuk menjauhi suku Kalang. Legenda kesaktian orang Kalang. Dalam legenda Majapahit, suku Kalang dianggap sakti dan diberi tugas untuk menjaga hutan agar terhindar dari penyusup yang dapat membahayakan kerajaan. Kesaktian mereka membawa konsekuensi positif dan dihargai oleh kerajaan. Namun, sifat mereka yang liar dan sulit diatur akhirnya menyebabkan penghentian penghargaan tersebut. Dampak kesaktian pada identitas suku Kalang. Kesaktian yang diberikan kepada suku Kalang dalam legenda membawa mereka pada posisi yang kontradiktif. Di satu sisi, diakui dan dihargai oleh penguasa sebagai penjaga hutan yang sakti. Di sisi lain, ketika sifat mereka dianggap mengganggu, penghargaan tersebut dicabut dan mereka kembali diasingkan. Dengan demikian, legenda ini mencerminkan konflik antara identitas positif dan stigma negatif yang melekat pada suku Kalang. Bagian 5. Perubahan sosial, orang Kalang hari ini. Perkembangan zaman dan perubahan sosial. Seiring berjalannya waktu dan perubahan sosial, suku Kalang mengalami transformasi dalam hubungannya dengan masyarakat di sekitarnya.
Terutama setelah tidak berlakunya sistem kasta, pintu integrasi terbuka lebar bagi suku Kalang. Mereka mulai menyatu dengan masyarakat luas, memperoleh pengakuan, dan menghapus sebagian besar stigma sejarah mereka. Penerimaan di Indonesia. Perkembangan zaman membawa suku Kalang menjadi bagian integral dari keberagaman budaya Indonesia. Masyarakat kini lebih terbuka terhadap perbedaan, dan suku Kalang diterima dengan lebih baik di berbagai wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Penerimaan ini tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari pemerintah yang mengakui pentingnya melestarikan dan menghormati warisan budaya suku Kalang. Dinamika internal suku Kalang. Meskipun integrasi terjadi, internal suku Kalang masih mencerminkan adanya pembagian golongan. Golongan seperti Kalang Obong, yang berhak mengadakan upacara tertentu, dan Kalang Kamplong, yang dianggap tidak murni lagi, menciptakan dinamika internal yang mencerminkan tradisi dan nilai-nilai mereka yang masih bertahan. Keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Sejak puluhan tahun terakhir, banyak dari suku Kalang yang telah memeluk agama Islam namun tetap menjalankan tradisi dan ritual mereka. Mereka menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Ritual seperti Kalang Obong, Gegalungan Gegrumbegan, Nyayuti, tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Melepaskan identitas. Di sisi lain, ada juga anggota suku Kalang yang memilih melepaskan identitas tradisional mereka. Mereka tidak lagi menjalankan ritual-ritual khas atau terlibat dalam pembagian golongan internal. Ini mencerminkan dinamika internal yang kompleks dan perbedaan pandangan dalam menghadapi warisan budaya mereka. Adaptasi dan kesuksesan. Suku Kalang, setelah beradaptasi dengan baik dengan masyarakat modern, tidak hanya berhasil mengatasi stigma sejarah mereka tetapi juga mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang. Banyak dari mereka yang menjadi wirausahawan sukses, menciptakan kehidupan yang teratur dan makmur. Pemikiran terkini. Suku Kalang hari ini menunjukkan bahwa perubahan sosial, penerimaan masyarakat, dan adaptasi dengan zaman membuka peluang bagi kelompok yang pernah diucilkan untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat yang lebih luas. Bagian penutup ini merefleksikan perjalanan panjang suku Kalang, dari pengucilan pada masa lalu hingga integrasi dan kesuksesan mereka dalam masyarakat modern. Perubahan sosial, penerimaan, dan adaptasi menjadi kunci dalam mengubah naratif mereka. Suku Kalang tidak hanya melepaskan diri dari bayang-bayang pengucilan, tetapi juga menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan dari keragaman budaya Indonesia. Sejarah mereka menjadi cermin perubahan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan zaman.